Sama-sama kita akan buka di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Hikmat Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak kali kita mendengar kisah-kisah perusahaan-perusahaan yang besar yang dirintis ya oleh perintis. Mungkin dia bisa ayah, papa ataupun kakek, tetapi kemudian pada generasi yang berikutnya perusahaan itu mengalami kebangkrutan ya. Perusahaan itu mengalami kolab. Mengapa? Karena pada generasi yang berikutnya terjadi salah urus di dalam mengelola daripada perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ketika melakukan sebuah mengatur sebuah daripada perusahaan itu, hikmatnya untuk mengatur itu salah. Ya, jadi hikmatnya itu bukan hikmat yang membawa kepada kebenaran, tetapi hikmatnya itu hikmat yang membawa kepada kesalahan. Ada banyak faktor sehingga terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu. Seperti beberapa perusahaan asuransi, ketika ada dana daripada nasabah yang disetorkan, itu ada aturan ketika itu akan dikembangkan untuk salah satunya mungkin main falas, valuta asing, itu sekian persen, tetapi tidak boleh melebihi daripada jumlah itu. Karena ketika kalah di dalam bermain falas, maka itu bisa membuat perusahaan asuransi itu menjadi jatuh atau kolap. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua harus patut menyadari bahwa kemampuan kita untuk memanage perusahaan, memanage keluarga, memanage hidup itu bukanlah hal yang mudah. Karena ketika kita salah memanage di dalam hidup ini, dalam perusahaan, dalam rumah tangga, maka itu kedepannya akan berdampak. Satu misal, ya, sebuah keluarga yang memanage dapat berkat hari ini, habis hari ini, ya, tidak dipikirkan bahwa ketika mendapatkan berkat itu sekian persen untuk makan, sekian persen untuk investasi, sekian persen untuk dana cadangan. Itu sebenarnya harus dipikirkan seperti itu. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka keluarga itu cukup bisa membiayai daripada masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan yang dia hadapi. Tetapi ketika ada sebuah keluarga yang membuat manage yang salah, ya, di mana pengeluarannya tanpa ada perhitungan, pengeluarannya tanpa ada limit, maka jelas itu akan membuat lebih besar pasak daripada tiang. Ketika pasak itu lebih besar daripada tiang, saudara bisa bayangkan, maka itu artinya rumah tangga itu akan didorong untuk membawa kepada kehancuran ekonomi. Saya katakan demikian karena kami belajar, karena kami pernah mengalami, ya, bagaimana ketika kami masuk dalam rumah tangga, saya sudah komitmen dengan istri bahwa setiap berkat yang kita peroleh, karena waktu itu kita sama-sama kerja, saya bilang berkatmu untuk makan sehari-hari, berkatku kita tabung, ya, meskipun waktu itu di Malang kami tinggal di mertua, dan meskipun hari ini mertua sudah tidak ada, papa tidak ada, ya, tapi waktu itu kami sudah memanage. Meskipun kami ikut orang tua bahwa kami suatu saat harus tidak tinggal dengan beliau, ya. Artinya kami ada rumah sendiri di Malang pada waktu itu. Nah, itu pentingnya memanage. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa hikmatnya manusia, kepandaiannya manusia itu terbatas. Ya.
terbatas dalam arti dia hanya bisa memanage sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa didengar, sesuatu yang ada hitung-hitungannya. Padahal yang namanya dunia saat ini adalah dunia yang sedang mengalami perubahan secara tiba-tiba. Kita tidak pernah menyadari akan timbul adanya pandemi COVID selama kurang lebih 2 tahun. Dan itu membuat banyak negara di dunia, salah satu buktinya adalah Sri Lanka, mengalami kehancuran ekonominya. Saudara, sore hari ini kita mau mencoba merenungkan tentang hikmatnya Tuhan. Bagaimana setiap kita perlu berada dan memiliki hikmatnya Tuhan untuk memanage segala sesuatu yang ada, memanage segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan, supaya boleh membawa kebaikan dan kebaikan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kamus Bahasa Indonesia itu menarik. Dia memberikan penjelasan bahwa hikmat itu mempunyai pengertian kebijaksanaan dan juga kekuatan gaib. Jadi artinya hikmat itu adalah sebuah kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan yang datangnya daripada Tuhan. Ya. Jadi hikmat itu hanya bisa didapat melalui persekutuan dengan Tuhan. Hikmat itu adalah sesuatu penyelesaian yang tidak pernah kita pikir, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita merendahkan diri kepada Tuhan, tiba-tiba jalan keluar, solusi itu muncul di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara mengenai hikmat, maka itu berhubungan dengan pikiran, ya. Dan pikiran daripada manusia itu bersumber dari dalam hati, ya. Apapun yang ada di dalam kehidupan ini sumbernya dalam hati. Kalau di dalam hatinya itu baik, maka yang akan memancar keluar dalam pikiran dan perbuatannya itu pasti baik. Tapi kalau hatinya itu jauh daripada Tuhan, maka segala perbuatannya dan yang ada dalam pikirannya itu pasti jauh daripada Tuhan. Ya. Nah, ini harus kita sadari bersama-sama. Hal yang pertama, bahwa hikmat itu hanya bisa kita dapat melalui sebuah persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roma 8:28 yang seringkali kita baca, Allah turut bekerja untuk mendatangkan dalam segala hal, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi jelas di sini bagaimana Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah bekerja melalui hikmat yang diberikan kepada orang percaya, sehingga apapun yang dikerjakan oleh orang percaya itu mendatangkan kebaikan bagi kehidupannya. Hikmatnya Tuhan itu luar biasa. Salomo dia bisa berhasil, dia bisa sukses ketika Salomo memiliki yang namanya hikmatnya Tuhan. Yusuf bisa diangkat menjadi orang kedua di Mesir karena dia mempunyai hikmatnya Tuhan. Dengan kata lain, apapun masalahnya, apapun persoalannya, ketika hikmat Tuhan itu ada menyertai dalam kehidupan seseorang, pasti ada jalan keluarnya. Ya, pasti ada solusinya. Karena hikmat Tuhan itu di atas segala persoalan, di atas segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perlu kita sadari bersama-sama. Kita ingat ketika di Bethlehem mengalami kekeringan,
dan Naomi memutuskan pergi ke Moab, Naomi sedang meninggalkan yang namanya hikmat Tuhan. Pikirnya Naomi, waktu itu Moab lebih subur, Moab lebih menjanjikan daripada Bethlehem, ya. Sehingga bagi Naomi pergi ke Moab, bayangannya dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada ketika dia tinggal di Bethlehem. Tetapi Naomi lupa, dengan meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab, meskipun statusnya Naomi adalah orang yang percaya kepada Tuhan, Naomi sedang berada jauh daripada Tuhan. Naomi sedang berada di dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena perintah Tuhan jelas supaya dalam segala keadaan bangsa Israel tidak melakukan hubungan apapun dengan orang-orang Moab. Dan itu yang membuat ketika Naomi berusaha berbisnis di Moab, Naomi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ketika di dalam kehidupan kita jauh daripada Tuhan dan tidak ada hikmat di dalam kehidupan kita, itu sama halnya Allah tidak turut bekerja di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Karena Allah tidak bekerja di dalam segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, maka hasilnya adalah tidak ada kebaikan. Ya, ini coba kita mau merenungkan sejenak dalam kehidupan kita. Ulang kali dalam kehidupan kita, karena kita mau penyelesaian yang cepat, karena kita mau menyelesaikan masalah persoalan dengan instan, ya, sehingga kita mengandalkan hikmat kita, mengandalkan kepandaian kita, nggak peduli apakah itu merugikan orang lain atau tidak, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, ya. Kalau ditanya wis kepepet ya, pernah suatu saat ada anak Tuhan, karena dia sudah kepepet, maaf, dia pergi ke sebuah makam, ya, dan di sana dia mengadakan ritual di makam itu. Untuk apa? Supaya mendapatkan nomor yang wahid. Ya. Saya selalu katakan, firman Tuhan mengajar perkutut mencelok nggon, ayah saya bilang perkutut mencelok nggone kere mbelani buntut dadi kere. Itu benar saudara. Ya. Memang suatu saat iblis itu pintar. Diiming-imingi oleh iblis. Tiba-tiba suatu saat dia nembak, pas dapat. Waduh, haleluya, ini berkat Tuhan, karena semalam saya berdoa supaya Tuhan memberikan mimpi, dan akhirnya mimpi itu diramal dan menghasilkan nomor. Tapi ingat baik-baik, itu nggak akan lama, ya, itu nggak akan lama berkat yang demikian. Sekejap saja berkat itu akan hilang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan firman Tuhan, menurut firman Tuhan itu nggak peduli saudara kepepet atau dipepet, nggak peduli. Melakukan firman Tuhan itu adalah hal yang harus, hal yang mutlak dalam segala situasi dan kondisi yang apapun juga. Itu harus. Karena ketika dalam kondisi dan kondisi keadaan yang apapun juga kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, artinya rancangan Tuhan itu berlaku dalam hidup kita. Ya, kadang kita pergi dari Surabaya ke Malang umpamanya seperti saya, ada jalan di mana itu lancar mulus, tapi ada jalan itu macet. Ya, dan macetnya itu kadang bisa lama, kadang bisa cepat. Nah, seperti itu keadaannya. Ketika dalam kehidupan kita menghadapi kondisi macet dan kita tidak mau melakukan apa-apa, artinya diam atau putar balik, ya, yang jaraknya semakin jauh, itu sama halnya kita menunda Tuhan untuk turun memberkati atas kehidupan kita. Sebenarnya dalam setiap kehidupan kita, Tuhan izinkan ada garis di mana kita menghadapi air mata.
Ada garis di mana kita menghadapi pergumulan, tetapi ada garis di mana semuanya baik-baik saja. Dan ada garis lagi sepanjang garis itu ketika kita berada, berkatnya Tuhan itu tidak karu-karuan. Ya, kalau boleh saya katakan, dari mana-mana itu berkat bisa datang. Dari mana-mana itu berkat bisa turun menyertai atas kehidupan kita. Tapi kadang Tuhan izinkan kita harus mengalami air mata lagi. Kadang Tuhan izinkan kita harus mengalami pergumulan lagi. Tetapi ketika kita tetap di dalam jalan kebenaran daripada firman Tuhan, ingat baik-baik, masa depan yang penuh pengharapan itu akan kita raih dalam hidup ini. Naomi gagal, Naomi salah. Dia ke Moab, pikirnya dia berhasil, tetapi justru dia hancur. Tetapi beda dengan Ishak. Ketika di Kanaan, Ishak hendak mengadu nasib ke Mesir supaya dia bisa mendapatkan makan, supaya ekonominya baik. Lucu memang. Tuhan bilang, Sak, kamu jangan pergi ke Mesir, kamu pergi ke Gerar. Hah? Mungkin kalau boleh saya katakan, Ishak mungkin ekspresi wajahnya mungkin, ke Gerar Tuhan. Gerar itu sekarang lagi kering, Gerar itu sekarang lagi musim panas, Gerar itu sekarang tidak ada air. Tuhan bilang, aku akan memberkati kamu. Bila kau tak besertaku, aku tak akan berjalan, aku tak akan melangkah. Ketika Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau, aku akan memberkati kamu, Ishak pergi ke Gerar. Ya, artinya apa? Artinya Ishak sedang berjalan di dalam hikmatnya Tuhan. Ishak sedang berjalan di dalam pimpinannya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ishak ketika di Gerar, Allah turut bekerja atas hidupnya. Karena Allah turut bekerja atas hidupnya, Ishak menuai 100 kali lipat di musim yang panas. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus kita pegang. Orang percaya firman Tuhan itu harus selalu di atas. Firman Tuhan itu harus selalu di depan, sebagai pelita, sebagai terang. Firman Tuhan itu jangan suruh ngikut kita. Kita di depan, firman Tuhan di belakang, nggak dapat apa-apa kita. Firman Tuhan jangan dipaksa untuk menuruti keinginan kita. Firman Tuhan jangan dipaksa untuk menuruti kebenaran kita, nggak dapat apa-apa. Tetapi kita yang menurut firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan itu adalah jalannya Tuhan. Jalanmu tak terselami, ya. Jalannya Tuhan itu nggak terselami oleh setiap hati kita. Jalannya Tuhan itu nggak terselami, tetapi pasti jalannya Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam kehidupan kita hikmat itu ada menyertai dalam hidup kita. Di atas tadi dikatakan kita harus memiliki takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya mengakui Tuhan itu ada di segala tempat. Pemazmur mengatakan di gunung ada Tuhan, di lembah ada gunung, dimanapun ada Tuhan. Ya, dan kita karena takut akan Tuhan menjauhi segala larangannya dan mematuhi segala perintahnya. Ketika kita takut akan Tuhan, jadi artinya takut Tuhan itu di atas, kita di bawah. Kalau orang percaya meletakkan takut Tuhan itu di bawah, artinya dia di atas daripada takut akan Tuhan. Lost control, saudara. Saudara lihat ada banyak kecelakaan ketika rem daripada sebuah kendaraan itu belum, nggak ada remnya, nggak ada kendalinya, terjang terus, ya, terjang terus, nggak bisa. Jadi takut akan Tuhan itu harus ada di atas kehidupan kita. Takut akan Tuhan itu harus memahkotai kehidupan kita. Ketika takut akan Tuhan itu ada dalam hidup kita, hikmatnya itu pasti kita terima. Ya, dan ketika hikmatnya itu kita terima, apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, Tuhan pasti tolong.
Jangan saudara pikir kami tidak pernah mengalami masalah. Kami bicara begini karena kami pernah mengalami masalah. Kita pernah mengalami situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang sukar. Kami pernah mengalami di mana kami harus bertahan karena kami punya prinsip kami tidak mau mundur. Apalagi meninggalkan pekerjaan Tuhan. Kami masa-masa kami bertahan. Tuhan izinkan kami mulai melangkah selangkah dua langkah sampai akhirnya Tuhan izinkan kami berlari. Meskipun hari ini kami belum berlari kencang, tapi kami yakin suatu saat kami pasti akan berlari dengan kencang. Ketika takut akan Tuhan itu yang memahkotai kehidupan kita. Kalau saudara mau diubah, biarlah takut akan Tuhan itu yang memahkotai kita. Kecuali saudara masih mau mengandalkan hikmatnya itu sendiri, mau mengandalkan kepandaiannya sendiri, sampai kapanpun saudara tidak akan pernah mendapatkan solusi. Sampai kapanpun saudara tidak pernah mendapatkan jalan keluar. Yang ada seperti halnya